Nah, terus teknik industri tuh lu belajar apa sih sebenarnya? Teknik industri itu identik dengan pabrik gitu ya. Tapi sebenarnya nggak terbatas sama pabrik. Industri kan bisa macam-macam ya, kayak pariwisata itu sebut industri pariwisata, hiburan, industri hiburan gitu. Semuanya tuh bisa masuk diklasifikasikan sebagai industri gitu selama ada sistem di dalamnya. Kita belajar tentang ngantri. Kalau di kampus gue itu prakteknya itu kita ngerakit Tamiya. Menurut gua kalau hal seperti itu orang nggak perlu belajar teknik industri, karena tukang martabak pinggir jalan ya dia juga beli bahan mentah, dia masak terus dia kasih customer. Kalau barangkali ada customer yang komplain misalkan ada apa, Iya, jadi kan kalau kan mirip juga seperti itu. bulan depan itu order permintaan lu bakal berapa itu lu nggak tahu kan? Ya emang gua kan bukan peramal gitu. Iya, emang lu bukan peramal, Karena tapi itu teknik ada. industri belajar orang ngeramal. Iya, kita tuh ada namanya PPIC, Production Planning and Inventory Control Oke. gitu. Jadi ada ilmunya. Jadi kita emang ada ilmu namanya forecasting. Forecasting itu ramal gitu. Kita kayak ada ilmu supaya kita bisa memprediksi nih kira-kira dalam 2 bulan ke depan permintaan berapa, 3 bulan ke depan permintaan berapa. Gaji fresh graduate teknik industri. Oh, gaji fresh graduate teknik industri ya. Welcome back to my name is Alvin Channel. Nah, kali ini gue bersama Kak Rensi. Nah, kalau gue bilang kakak berarti kali ini kita balik lagi akan ngebahas tentang kuliah-kuliah. Jadi tentang pilihan-pilihan kuliah. Jadi sebelum lu kuliah, lu bisa lihat channel gue ini buat lu tahu kira-kira nanti fakultas atau jurusan apa yang bakal cocok sama lu, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, Kak Rensi ini S1 atau S2 nih? Sekarang sih udah selesai S2. Oh, udah selesai S2. Oke, tapi kita yang bahas sekarang, kita bahas S1 dulu ya. Nanti buat next video di part 2-nya kita baru bahas S2 ya. Oke, ya boleh. Oke. Nah, sekarang yang gue pengen tanya, S1 lu dulu apa tuh? Oh, gue dulu S1-nya Teknik Industri dari Universitas Indonesia. Teknik industri itu udah jurusan apa fakultas? Itu jurusan. Kalau fakultasnya berarti. Fakultas Teknik. Oke. Ya. Nah, terus teknik industri tuh lu belajar apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya teknik industri itu bisa dibilang tuh teknik yang nggak terlalu teknik lah ya. Jadi nggak terlalu teknik. kalau teknik kan kayak kita identik dengan fisika, kimia. Misal teknik mesin, lu bisa paham ada mesin gitu kan, ada mobil itu ada mesin-mesinnya diurusin sama orang teknik mesin. Teknik listrik ada pembangkit listrik diurusin sama orang teknik elektro gitu. Nah, kalau teknik industri itu yang kita urusin tuh sistem, jadi nggak ada bentuknya, nggak ada bentuk fisiknya gitu, tapi sistemnya yang kita urusin. Jadi kalau ibaratnya sih kalau teknik industri itu ngebikin sistem. Jadi kayak kebayang nggak kayak segala sesuatu kan sistem tuh sebenarnya ya. Segala sesuatu kayak nama teknik industri sendiri kan diambil dari industri kan. Industri itu kan keseluruhan sistem kan, dari barang mentah sampai barang jadi gitu. Itu semuanya diurusin sama orang-orang teknik industri gitu. Apa berarti Jadi mirip manajemen gitu? Iya, betul, mirip banget sama manajemen sebenarnya. Bedanya apa kalau gitu dengan manajemen? Nah, bedanya sama manajemen itu kalau teknik industri mungkin pendekatannya lebih ke pendekatan teknik ya. Jadi kita belajar juga tentang belajar dikit juga tentang fisika gitu, belajar dikit juga tentang material gitu. Tapi emang nggak secara menyeluruh gitu. Oh, tapi berarti itu gue terus terang masih belum nangkep apa yang membedakan teknik industri dengan manajemen ya, karena kalau gue lihat kan emang mirip banget ya, berarti mirip banget. Tapi itu concernnya sendiri itu ke misalkan lebih ke arah teknis gitu atau gimana kan? Kalau manajemen kan bisa dibilang tuh fokus bahasanya tuh dari anak IPS lah gitu. Kalau teknik kan biasanya anak IPA gitu loh. Enggak juga sih sebenarnya. Kalau pengelompokan IPA IPS itu ya agak-agak terlalu kaku ya kalau IPA IPS ya. Jadi di teknik industri ini juga bahkan belajar tentang IPS kayak psikologi, terus belajar juga tentang ekonomi,
Jadi kalau dikelompokin terlalu IPA atau apa IPS juga, kayak IPS juga kita belajar juga sih di teknik industri. Mungkin yang ngebedain sama manajemen ya, kalau teknik industri itu lebih ke arah apa ya, lebih ke arah pendekatannya lebih banyak ke manajemen operasi mungkin ya, terus statistik. Ya pokoknya banyak lah matematikanya di teknik industri itu. Banyak, kita juga belajar kalkulus gitu-gitu ya, mungkin nggak didapetin di nggak tahu sih di Nggak tahu ya. manajemen dapat apa enggak gitu. Ntar kita tanya anak manajemen aja. Jadi intinya gini, jadi kalau yang gua tangkap berarti kalau manajemen itu mungkin lebih ke arah aspek ekonominya ya. Tapi kalau misalkan teknik industri lebih kepada alur dari sistem tersebut. Iya, gitu. betul. Jadi kalau misalkan teknik mesin kan lu pasti pelajari alur mesin kayak lu bilang tadi, terus teknik listrik lu pelajari alur listrik. Iya, betul. Nah, itu berarti mempelajari alur sebuah industri itu bekerja ya, dari sistem ya. Jadi kan mungkin kalau orang-orang yang mikirnya teknik industri itu identik dengan pabrik gitu ya. Tapi sebenarnya nggak terbatas sama pabrik. Industri kan bisa macam-macam ya, kayak pariwisata itu sebut industri pariwisata, industri hiburan gitu. Semuanya tuh bisa masuk dikasih berkaitan sebagai industri gitu, selama ada sistem di dalamnya. Jadi yang lu pelajari itu sistem. Iya, betul. Contoh-contoh mata pelajarannya itu kayak apa yang ibaratnya yang teknik industri banget deh, yang mungkin nggak ada di jurusan-jurusan lain. Jadi kalau yang teknik industri banget apa ya? Sebenarnya kan kita kayak generalis ya, belajar semuanya ya. Mungkin ada mata kuliah tuh sistem kualitas gitu ya. Jadi sistem kualitas kita itu melihat suatu sistem, terus dicari permasalahan di sistem tersebut apa, habis itu kayak cara memperbaikinya itu gimana gitu. Sebenarnya di teknik industri itu yang kita pelajarin sih kayak problem solving ya, kayak penyelesaian masalah itu gimana aja. Jadi kalau yang teknik industri banget agak bingung sih sejujurnya, karena kita belajar semuanya gitu. Kalau gitu gini deh, kalau anak teknik yang gue tau tuh biasanya banyak praktek-praktek. Nah, kalau teknik industri sendiri ada prakteknya? Ada. Prakteknya kayak apa tuh? Oh, jadi kita kalau di teknik industri kan banyak prakteknya, bentuknya mungkin kayak simulasi gitu ya. Jadi di contoh simulasi apa? Di jurusan gua itu ada simulasi kita bikin proses produksi di dalam pabrik gitu. Proses produksi di dalam pabrik itu kan meliputi dari bahan mentah, terus ada pekerjanya membuat barang-barangnya gitu, terus sampai dijual ke tangan customer gitu. Nah, prakteknya itu kalau di kampus gua itu prakteknya itu kita ngerakit Tamiya tuh. Jadi kayak dari parts Tamiya kan banyak tuh, ada ban, ada sasis, ada bodinya gitu. Jadi kayak kita simulasi ngebeli bahan-bahan mentahnya, ban, sasis, terus bodi gitu-gitu, terus dirakit, terus kayak tiap bulan itu ada permintaan customer berapa. Nah, itu kan kayak permintaan customer itu kan kayak berubah-ubah tiap bulan kan. Nah, kita juga harus kayak memprediksi permintaan customernya berapa tiap bulannya berdasarkan data-data historis gitu. Jadi banyak statistik juga tuh kalau di teknik industri. Nah, terus waktu proses produksinya juga kita kayak nggak cuma produksi biasa-biasa doang, juga mempertimbangkan kalau ada mesin yang mati itu harus gimana, terus kayak di gudangnya harus nyimpan berapa. Nah, tapi kalau kayak gitu sebenarnya orang nggak perlu kuliah teknik industri dong untuk mengetahui seperti itu. Peran lu tuh di mana? Sorry nih. Orang menurut gua kalau hal seperti itu orang nggak perlu belajar teknik industri, karena tukang martabak pinggir jalan ya dia juga beli bahan mentah, dia masak terus dia kasih customer,
kalau barangkali ada customer yang komplain misalkan ada apa, Iya, jadi kan kalau kan mirip juga seperti itu. iya betul deh. Iya itu kan mereka. Nah, makanya teknik industri itu kan banyak juga berhubungan dengan bisnis-bisnis lah. Jadi kayak lo itu ibaratnya kayak bosnya yang bisa ngelihat semuanya gitu. Oke. Jadi kayak dari lo misal lo Jadi misal tukang martabak nih, tukang martabak dia itu dia nyari bahan sendiri, dia masak sendiri, dia jualan sendiri. iya, tapi kan kayak kadang si tukang martabaknya itu beli bahan kebanyakan gitu, terus akhirnya nggak kejual, rugi biasanya. Atau kayak dia kayak baru produksi bentar udah habis gitu. Jadi banyak yang nggak kebeli. Nah, teknik industri itu kayak memastikan kayak ya semuanya itu pas dalam porsinya, kayak lu nggak beli bahan kebanyakan, terus kayak lu bisa memenuhi permintaan customer. Ya artinya gitu. kalau lu dagang martabak, bareng sama tukang martabak gitu, ibaratnya tukang martabak itu pasti akan bisa ngelakuin hal seperti lu bilang tadi, beli dengan komposisi yang pas tuh pasti bisa, tapi dia learning by doing. Biasanya minggu pertama ternyata gua beli bahan kebanyakan nih busuk, minggu kedua ternyata gua beli bahan kedikitan, customer gua nggak kebagian. Artinya lu bisa mulai start dengan komposisi yang lebih pas daripada orang yang learning by doing. Jadi gitu. Jadi part lu itu, part teknik industri itu bukan lo di pengadaan, bukan lo di ya kayak tadi tuh di teknik yang kayak Tamiya tadi perakitan, bukan di sellingnya juga bukan ya, tapi lebih ke general industri. Oke, sip. Nah terus kalau di dunia kerja nih, kalau di dunia kerja tuh teknik industri tuh biasanya kerja tuh lowongannya jadi apa? Wah, kalau teknik industri tuh sebenarnya bisa jadi macem-macem, banyak banget sih. Kan karena tadi kan udah jadi Ultraman Taro bisa. Bisa. Kan tadi gue bilang dia belajar semuanya kan, dari hulu ke hilir belajar semuanya gitu. Jadi kalau lulusan teknik industri kayak teman-teman gue banyak yang jadi konsultan, terus banyak juga yang kerja di bank, kerja di pabrik, ada juga, bahkan di marketing ada, di HR ada, gitu. Itu posisinya berarti di mana-mana bisa nyebar gitu. Iya, karena kan semua pekerjaan itu kan pasti ada sistem. Oke. Jadi selama ada sistem yang bisa diurus, anak teknik industri pasti bisa masuk. Gitu. Jadi kan nggak spesifik kayak misalkan lo teknik mesin, berarti lo ketika kerja di pabrik lo ngurusin mesin tertentu mungkin seperti itu. Terus kemudian teknik listrik ya lo berarti masa-masa instalasi listrik atau bikin gambar listrik, desain segala macam. Lo arahnya nggak ke situ. Nggak ke situ. Dan lo kalau suruh ngelakuin itu nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Jadi ya kelemahan teknik industri ya emang belajar segala macam ya, tapi kayak nggak ada yang benar-benar lo spesifik di sana, ahli di sana gitu. Jadi ujung-ujungnya harus kerja bareng orang lain. Nah, terakhir nih, lu sendiri pengalaman kerja di mana aja? Kalau kerjaan, gue pernah di nyebut perusahaan nggak apa-apa. Pernah di Gojek, terus sekarang lagi di Shopee, perusahaan e-commerce. Dua-duanya itu perusahaan teknologi kebetulan. Nah itu, lu posisinya sebagai apa dan ilmu lu pakai nggak di situ? Kalau gua itu sebenarnya, sorry, aku potong. Lu ngelamar di situ itu untuk posisi yang general atau memang di situ langsung udah teknik industri? Posisinya bukan teknik industri. Oke, bukan. Dua-duanya tuh bukan. Bukan. Jadi sebenarnya role gue itu kalau di bahasa yang umum dipakai sekarang itu namanya data analis. Jadi berhubungan dengan data-datanya. Data analis itu bukan biasanya anak statistik kayak gitu-gitu. Iya, biasanya anak statistik, anak ilmu komputer yang masuk ke sana. Tapi kebetulan teknik industri itu belajar statistiknya itu cukup deep.
Jadi cukup lumayan mata kuliah statistik tuh ada banyak lah di teknik industri. Jadi paham juga tentang statistik. Terus juga kalau sebagai data analis kan juga perlu paham tentang proses bisnisnya juga kan. Jadi ketika kita ngambil data ya kita tahu maksud datanya ini apa gitu. Nah, jadi kepake karena kita juga paham proses bisnisnya ya sebagai data analis gitu. Oh, jadi emang itu bukan posisi itu bukan spesifikasi spesifik teknik industri, bukan. Tapi artinya lu masuk ke situ, ilmu yang lu dapat di kampus bisa diterapkan ke situ. Iya, betul. Berapa persen? Berapa persen? 2%, 3%? Gue tuh selalu dibilang ya kalau di dalam kerjaan itu lu itu biasanya pakai skill dari kuliah lu tuh paling 30%. Oke, 30%. Terus kayak 70%-nya itu ya pasti pengalaman kerja gitu. Jadi ya banyak sih yang bisa dipakai karena kan dasar-dasar statistiknya kita ada, terus pemahaman tentang bisnisnya kita ada gitu. Jadi ya maksud gue kepake banget lah karena kayak memproses data, terus datanya itu dipresentasiin ke orang-orang bisnis gitu kan. Kayak kalau kita ngasih data doang, kayak kumpulan data-data kalau nggak ada artinya itu cuma ngebingungin. Nah, makanya data itu kayak kita proses, kita visualisasiin kayak data-data apa aja yang penting, terus ya di-present ke bisnis, terus kayak kita ngasih rekomendasi dari data-data ini, keputusan apa yang harus diambil oleh perusahaan. Ini kan segmen kita anak SMA ya, mungkin mereka belum ngerti gimana apa itu data, terus gimana statistik, karena ya mungkin nggak semuanya paham ya, tapi makanya gue minta coba gimana kira-kira contoh kasusnya pekerjaan seorang sarjana teknik industri biar teman-teman kita paham nih gitu. Teknik industri tuh kerjanya gue gini loh, kayak misalkan kayak apa tugasnya petani ngapain sih, nanam padi itu gimana, nyangkul, naruh bibit misalkan seperti itu. Jadi mereka lebih mudah memahami teknik industri itu kayak gini gitu. Jadi mereka tertarik, mungkin mereka bisa merasakan bahwasanya gue cocok nih di sini, atau tadinya mereka mau ngambil teknik industri ternyata nggak cocok sepertinya gitu. Jadi mereka bisa lebih mungkin gue balikin ke tadi kan kita ngomong tentang sistem kan, tentang sistem. Nah, teknik industri itu kan tadi gue bilang selama ada sistem itu dia bisa kerjakan. Kayak mungkin misalkan di Dufan, Dufan aja tuh kayak orang teknik industri itu kepake di mana? Karena pertama di Dufan itu kayak lu bikin ada sistem antrian buat naik wahana. Terus kayak itu sistem antrian itu bagian dari teknik industri juga tuh. Iya, kita belajar tentang antri, kayak kalau kita bikin sistem antrian kayak gini orang nunggu berapa lama gitu. Terus makanya antrian itu ada tulisan antri start here 30 menit gitu. 30 menit. Terus kayak itu kayak salah satu kerjaan teknik industri itu. Oke, kalau gitu mungkin gini. Itu kalau tadi kan lo bicara soal antrian, ya kan, itu sistem antrian di Dufan. Nah, kalau misalkan yang tadi menarik tuh praktik lo tadi bikin Tamiya tuh dari mulai beli sampai akhirnya jual, seperti bikin simulasi seperti itu. Nah, itu aplikasinya mungkin coba realnya kira-kira kalau di sebuah pabrik mobil tuh kayak gimana? Kalau di sebuah pabrik mobil jadi atau pabrik mobil Tamiya deh. Gitu. Iya, itu sebenarnya udah mensimulasikan banget pabrik mobil Tamiya kan. Jadi kayak pabrik-pabrik itu kan kalau lu bikin produksinya itu kan dia benar-benar kayak dari satu lini ke lini lain itu mulus semua gitu kan, nggak ada berhentinya gitu. Itu udah teratur di sistem. Itu udah teratur di sistem. Nah, kayak orang teknik industri itu kayak ngitungin di proses ini dia waktunya berapa lama, terus di proses sebelumnya ini waktunya berapa lama, terus kayak
kayak butuh berapa orang nih di masing-masing pos atau butuh berapa mesin di masing-masing pos supaya kayak sistemnya itu lancar. Oke. Itu salah satu job desk. Iya, itu salah satu job desk. Nah, terus kalau tadi lu bilang ada juga di bagian misalkan pengadaan gitu kan, gimana lu belanja barang itu bisa secara presisi gitu ya. Nah, sementara kalau lu belinya Tamiya itu kan dalam satu box sudah pasti partnya nggak ada yang kebuang lah, ada sisa-sisa dikit cadangan baut paling kan kayak gitu. Oh, maksud gue presisi itu kayak kayak lu memenuhi kebutuhan konsumennya gitu. Kan lu nggak tahu kan, kayak lu jualan nih, lu nggak tahu kayak bulan depan itu order permintaan lu bakal berapa, itu lu nggak tahu kan? Iya, emang gua kan bukan peramal gitu. Iya, emang lu bukan peramal, tapi itu ada belajar ngeramal. Iya, kita tuh ada namanya PPIC, Production Planning and Inventory Control gitu. Jadi ada ilmunya. Jadi kita emang ada ilmu namanya forecasting. Forecasting itu ramal gitu. Kita kayak ada ilmu supaya kita bisa memprediksi nih kira-kira dalam 2 bulan ke depan permintaan berapa, 3 bulan ke depan permintaan berapa, 1 tahun ke depan permintaan berapa. Jadi kita bisa tahu kita harus beli berapa. Ngebacanya dari apa? Contohnya? Ngebacanya pertama dari data-data historis kan, kayak sebelum-sebelumnya kita kayak ngejual berapa gitu. Terus ada juga yang prediksi tren, kayak misal kayak lu jualan buah belewah gitu. Kan biasanya kalau di bulan-bulan biasa kayak nggak ada lah gitu kan, terus tiba-tiba puasa banyak gitu. Jadi kayak lu bisa merencanain, oh gue di bulan puasa harus produksi belewah banyak. Berarti gitu, rencanain itu berarti ngeliat habit dong. Ngeliat habit. Iya, ngeliat iya berdasarkan data kan. Kebiasaan orang kalau bulan puasa pasti makannya seperti ini. Iya, itu kan contohnya seperti. Nah kalau misalkan lu beli mobil kan ibaratnya kayak misalkan gue beli mobil yang satu gitu kan. Bulan depan kan gue belum tuh beli mobil lagi kan. Ya pasti beli mobil, mungkin orang lain akan beli mobil gitu. Tapi lu gimana bisa memprediksi bahwa bulan depan tuh yang beli, kayak misalnya bulan ini yang kejual mobil 50 unit, bulan depan tuh kira-kira mungkin akan 30 unit atau 40 unit atau akan sama 50 unit, itu gimana caranya? Kan pasti kan lu lihat data sebelumnya kan. Ini sebelumnya berapa naik apa turun gitu, kurvanya seperti apa gitu. Nah itu nganalisanya kayak gimana gitu kan, kita nggak bisa tahu kan, kayak misalkan mobil gitu, kalau kayak misal belewah itu udah jelas puasa, kambing udah jelas Idul Adha kayak gitu kan, ketupat ya udah jelas Lebaran. Nah ini misalkan benda yang kayak katakanlah ya orang beli sekali lah, misalkan mobil atau mungkin mesin scan barcode gitu kan. Ya itu kan sebenarnya walaupun lo cuma beli sekali gitu, tapi kan orangnya ada banyak. Ya orang ada banyak. Kayak siklus hidup orang juga mirip-mirip, kayak lu kira-kira beli mobil umur 30 atau umur berapa gitu, kayak cycle-nya juga biasanya itu habis orang dapat bonus atau dapat THR gitu kan, beli mobil. Jadi kayak di situ kan semua datanya kan ada kan. Jadi sebenarnya ada banyak sih yang bisa dipertimbangin itu, tiap industri juga pasti datanya beda. Terus ya ngelihat kita juga belajar ekonomi, jadi melihat tren ekonomi kayak gimana. Kalau ekonomi lagi bagus ya pasti mobil juga laku gitu kan. Nah ketika lu di Gojek, apa yang lu kerjain sebagai data analis? Gue kalau di Gojek itu kan gue dulu itu ini tahun berapa? Takutnya kan udah nggak 2018 ya, jadi masih 2 tahun lalu. Iya, kebetulan waktu itu ngurusinnya servisnya Go Live itu yang kayak ada Go Massage, Go Clean gitu-gitu. Ya sekarang lagi di stok gara-gara PSBB ya. Itu gue juga sama, jadi mirip-mirip yang gue pelajarin teknik industri. Kita itu ngemastiin gimana caranya si servisnya Go Live ini nggak kehabisan supply, nggak kehabisan si kayak
si pembersihnya, misal si GoClean gitu. Maksudnya nggak kehabisan bendanya misalkan? Nggak kehabisan orangnya. Nggak kehabisan orang tuh sorry, orang itu mitranya atau customernya? Mitranya. Oh gitu. Jadi itu dong kayak HR dong, maintenance mitra gitu. Bukan Gimana? juga sih maintenance. Gue kok bingung ya. Jadi kalau apa ya, kalau kan ada supply, ada demand ya. Jadi supply-nya itu adalah si mitra-mitranya. Oke. Demand-nya ini adalah si customer-customernya. Oke. Nah, kadang kan nggak selamanya itu si waktu demand-nya ini banyak, supply-nya cukup, gitu kan. Jadi waktu gue di sana itu gue mastiin kayak supply-nya ini kayak terbagi rata di jam-jam tertentu gitu kan. Misalkan ada jam-jam yang rame, ada jam-jam yang sepi gitu. Jadi kalau jamnya rame, kita coba kasih mitranya itu kayak semacam bonus di jam-jam tersebut supaya dia menuhin nih demand di jam-jam tersebut. Jadi artinya gitu. Secara nggak langsung lu akan mengontrol orang supaya on di jam itu. Iya betul. Gitu ya? Karena kan kita nggak punya kalau mitra-mitra kayak gitu kan ya lu terserah mau kerja kapan aja gitu kan. Cuman ya yang bisa kita kontrol kan kayak gitu. Supaya jadi lo jam dari data itu jam segini sampai segini tuh permintaan tinggi hari. Misalkan weekend permintaan tinggi gitu. Berarti kalau misal waktu-waktu tersebut kita harus kasih bonus, dan kira-kira bonus berapa banyak yang akan membuat si mitra itu mau ngaktifin aplikasinya gitu ya. Ya, pokoknya intinya kayak gitulah salah satu caranya bonus gitu kan. Nah, kalau sekarang lu di Shopee itu lu ngapain? Kalau di Shopee gua ini beda banget kan antara Gojek yang bersentuhan dengan orang dengan Shopee yang ya katakanlah ya sama-sama dunia maya lah, tapi kan beda treatmentnya pasti. Iya, jadi kalau di Shopee mungkin lebih role-nya itu lebih general, lebih luas lah ya, sebagai data analis gitu. Kalau waktu itu kalau di GoLive itu emang gue title-nya itu supply allocation analyst, jadi emang ngurusin supply and demand. Nah kalau di Shopee ini business intelligence nama title-nya. Gitu. Business intelligence. Jadi intelijen aja di bisnisin. Intelijen aja di bisnis. Gitu. Jadi itu enggak bisnis intelligence ngapain? Ya business intelligence itu kebanyakan itu bikin laporan data sih. Bikin laporan data, misalkan kayak kan kalau sekarang kan semua transaksi itu di e-commerce manapun kan pasti di record tuh, kayak lu beli barang apa aja, kayak lu harganya berapa, terus kayak lu belinya dari mana, itu kan ke record tuh. Nah kalau gua itu sebagai data analis, biasanya itu ada dari orang bisnis itu minta data-data tertentu, misal kayak penjualan produk apa bulan lalu itu kayak gimana gitu. Nah kayak gue bantu ngumpulin datanya, terus kasih ke mereka, terus ya nanti decisionnya itu dipakai buat tim bisnis mau ngapain gitu. Lu ngambil data transaksi seperti itu, fungsinya decision buat bisnis apa? Kalau mungkin buat misalkan pemerintah butuh data tersebut buat pajak, oke lah, gampang lihatnya kan. Oh lu punya transaksi sekian, berarti lu harus bayar pajak sekian. Tapi kalau buat analisa bisnis ke depannya itu analoginya mirip sama yang tadi gue ceritain tentang belewah tadi. Misal lu jual produk belewah, lu ngeliat data-data ini kayak bulan depan kira-kira si belewah ini gimana sih penjualannya. Jadi kayak lu tahu
kayak lu tahu kayak produk-produk mana yang harus dinaikin, produk-produk mana yang mungkin bukan prioritas. Maksudnya gitu. dinaikin tuh seperti apa? Kayak- Apakah muncul di halaman pertama atau apa gitu? Maksudnya lu nggak ngiklan tapi lu bisa muncul gitu misalnya. Enggak, kayak kalau di e-commerce itu kan lu sebenarnya lu nggak jualan produknya secara langsung nih. Iya. Nah, tapi lu tahu ada produk-produk tertentu yang permintaannya banyak gitu. Oke. Tapi lu misal kurang nih, penjual produk tersebut kurang. Nah, lu harus cari itu penjual-penjual yang jual produk tersebut supaya gabung ke e-commerce itu. Cara nyarinya berarti apa? Ya itu urusannya tim bisnis. Misalkan gini ya, lu di Shopee, ya kan, ada lagi kan Bukalapak, ada lagi Tokopedia, gitu. Maksudnya lu akan misalkan ini bulan puasa nih jual belewah banyak, berarti gua harus narik si yang jualan di Tokopedia, yang jualan di Bukalapak supaya ikut jualan juga di Shopee gitu. Iya, misal itu, atau orang-orang yang ya belum pernah jualan online gitu. Gitu supaya gabung terus jadi kayak permintaan belewah di Shopee itu bisa terpenuhi gitu kan. Oke. Jadi analisanya itu ke arah situ Iya, ya. contohnya Jadi buat gitu. ningkatin traffic si Shopee-nya ya. Jadi biasa ya macam-macam itu salah satunya Salah satunya lah. seperti itu. Nah, itu mungkin contoh yang paling sederhana yang mungkin bisa teman-teman nilai sendiri teknik industri itu kira-kira seperti itu. Nah, terus yang paling ditunggu-tunggu sama orang Apa? gaji fresh graduate teknik industri. Oh, gaji fresh graduate teknik industri ya intinya aman lah, pokoknya di atas rata-rata orang lah. Di atas UMR katanya. Iya, di atas UMR ya pasti, apalagi kalau lu dari kampus-kampus yang top ya. Itu di atas rata-rata orang, artinya ya dengan lulusan jurusan lain bisa bersaing lah ya. Bisa bersaing, apalagi kan kayak kalau lu kerja di perusahaan-perusahaan kayak konsultan, Itu baru fresh graduate ya. iya fresh ya. Berarti kalau- konsultan, perusahaan teknologi itu gajinya pasti gede-gede. Berarti kan itu sebenarnya nggak tergantung lo fresh graduate teknik industrinya dong. Berarti lo tergantung Tapi company-nya. iya, tergantung company, tapi company tersebut nyari lulusan teknik industri. Itu. Berarti peluang company-company besar itu buat nyari teknik industri itu terbuka lebar ya. Terbuka lebar. Itu yang membuat bahwa teknik industri itu cukup menjanjikan secara penghasilan gitu ya. Iya, secara penghasilan lumayan lah. Terus kemudian itu baru yang fresh graduate ya. Kalau yang udah berpengalaman pasti udah makin high class. Terus juga itu kan lo kalau mikir lo lulus mau kerja gitu, cuma perlu dicatat juga teknik industri itu bagus banget kalau pengen bikin usaha, karena kan udah dijelasin dia bisa paham bisnis itu dari hulu ke hilir, dari ujung ke ujung kan, paham kan. Jadi kalau lo emang niat buka usaha, belajar teknik industri itu sebenarnya masuk banget. Terus alasan lu sendiri buka usaha nggak? Gua berencana. Usaha apa tuh? Apa? Usaha apa? Usaha di bidang teknologi juga, makanya kan sekarang gue kerja di bidang teknologi ya. Usaha di bidang teknologi. Jadi sekarang apanya ya nanti dulu. Jadi sekarang lu kerja dulu di perusahaan teknologi untuk paling nggak ngerti lebih dalam sistem yang ada di sana, nanti bisa lu tiru dan modifikasi lah ya. Oke. Jadi itu guys, teknik industri tadi secara salary cukup bagus lah gitu, karena banyak perusahaan-perusahaan yang katakanlah top gitu, itu mereka mencari lulusan dari teknik industri. Jadi mungkin kali ini sekian aja. Oke, terima kasih banyak atas hari ini. Oke guys, jangan lupa tonton terus video dari channel My Name is Alvin ya. Buat kalian yang nggak skip videonya, gue doain masuk surga. Dan buat yang udah nonton ya diberi keberkahan, dan mudah-mudahan next video nggak pakai skip. Oke, bye.